Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya mengupas tentang sejarah, tentang kisah inspiratif napaktilas orang-orang hebat di babat tanah Cirebon di masa lampau. Kembali masih di tema Sunan Kalijaga, di mana beliau adalah sosok ulama atau penyebar agama Islam di zaman Jawa kuno, di zaman Jawa era kerajaan. Dan ini ada banyak tentang petuah-petuah atau sabda-sabda beliau yang membahas tentang sosok kehebatan beliau. Kehebatan beliau di mana beliau adalah orang yang menjadi patokan tentang syair, tentang wayang, tentang lagu-lagu Jawa zaman dahulu. Langsung saja, bagi masyarakat muslim tentu tidak asing dengan tokoh yang bernama Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan satu wali songo yang dikenal di Pulau Jawa. Status wali songo ini diberikan pada 9 orang yang telah mencapai tingkat wali untuk mengenalkan dan menyebarkan ajaran Islam pada masyarakat Indonesia. Nah, Sunan Kalijaga termasuk dari 9 wali yang kita baru ulas. Yang kemarin itu Sunan Gunung Jati dan beberapa karomahnya. Dan ini tentang petuah-petuah beliau Sunan Kalijaga yang dikenal dengan kejawennya ya, Jawa, bahasa Jawa yang antik. Sunan Kalijaga termasuk wali yang memiliki metode unik dalam upaya menyebarkan ajaran Islam. Dalam hal ini Sunan Kalijaga menggunakan seni sebagai media untuk menyalurkan dakwah, mulai dari seni ukir seperti wayang, seni musik berupa gamelan, dan seni suara suluk yang beberapa diantaranya sangat populer seperti lir-ilir dan gundul-gundul pacul. Jadi Sunan Kalijaga itu mempunyai cara atau trik menggunakan bahasa-bahasa Jawa kuno melalui tembang-tembang kuno seperti lir-ilir, terus menggunakan alat musik gamelan seperti di zaman dahulu lah, menyuguhkan dengan hal-hal yang baik. Seperti gundul-gundul pacul, menggunakan wayang-wayang, pewayangan, itu cara dakwah beliau Sunan Kalijaga. Bukan hanya itu, dalam upaya dakwahnya Sunan Kalijaga juga terkenal dengan beberapa petuah Jawa atau kata-kata Jawa yang di zaman sekarang sudah hampir hilang. Saya bersemangat sekali tentang membahas ini, membahas di mana petuah-petuah orang-orang zaman dahulu karena mengandung makna yang sangat luas di balik kata-kata yang sedikit itu. Nah, Sunan Kalijaga terkenal dengan beberapa petuah Jawa. Sunan Kalijaga ini terkenal dengan kata-kata berima yang unik dan indah. Nah, unik ya, karena di zaman Jawa kuno. Begitupun indahnya itu indahnya asli, keindahan yang asli tanpa buatan. Lebih dari itu, kata-kata petuah Sunan Kalijaga ini penuh makna dan kebijaksanaan. Nah, di dalam makna itu walaupun hanya beberapa kata, tapi maknanya itu hampir tidak bisa orang yang memaknai lebih luas lagi karena begitu besarnya makna dari kata-kata tersebut. Tak heran jika petuah Jawa Sunan Kalijaga ini sering diangkat dan dijadikan moto hidup, dijadikan inspirasi hidup kata-kata yang dilantunkan atau diucapkan oleh Sunan Kalijaga. Meskipun menggunakan bahasa Jawa, namun petuah Sunan Kalijaga ini dapat dipelajari oleh seluruh masyarakat Indonesia karena memiliki makna mendalam yang mengajarkan sebagai nilai-nilai kehidupan. Walaupun di zaman Jawa kuno bahasanya mungkin di zaman sekarang itu sulit sekali yang mengetahui arti dari makna tersebut, kata-kata tersebut. Nah, saya akan mencoba, apabila ada kesalahan atau keliruan silahkan memberikan saya pencerahan di kolom komentar. Silahkan, salah itu artinya ini, silahkan ya, tidak membuka. Atau mempunyai kata-kata Sunan Kalijaga yang mempunyai sejarah yang lain, silahkan saya membuka di kolom komentar tentang petuah-petuah itu. Dirangkum di berbagai sumber berikut beberapa petuah Jawa Sunan Kalijaga dan artinya yang penuh makna dan kebijaksanaan yang perlu Anda ketahui. Ini sangat perlu Anda ketahui tentang
kata-kata motivasi dari Sunan Kalijaga. Ini bukan dari saya, ini bersumber dari Sunan Kalijaga yang diabadikan oleh para pakar sejarah. Yang pertama yaitu urip iku kudu urup. Ini jarang sekali telinga kita mendengar kata-kata seperti itu. Urip iku kudu urup. Nah, kalau dibahasakan Jawa, dibahasakan Indonesia, urip iku kudu urup itu hidup itu menyala, murup. Hidup itu menyala. Artinya hidup itu harusnya menyala, yaitu dapat memberikan manfaat pada orang lain. Dengan memberikan manfaat, artinya Anda berbagi kebaikan kepada sesama. Pada akhirnya berbuat baik dan berbagi manfaat kepada sesama akan mendatangkan kebaikan pula kepada diri sendiri. Nah, kenapa urip? Nah, hidup itu kudu harus memberi kemanfaatan kepada orang lain. Ini banyak sekali, mungkin kita sudah bisa mempraktekannya atau sudah tak terasa kita pernah melakukan itu, tapi kita tidak tahu apa itu yang kita lakukan. Nah, itu yang dinamakan urip itu kudu urup. Hidup itu harus menyala, menerangi lah, kalau bahasa simpelnya itu hidup itu harus menerangi lingkungan sekitar, teman-teman, sanak saudara, keluarga, itu harus memberi manfaat. Jangan sampai ada pro kontra, ada kekontraan atau selek antara sesama keluarga dan sanak kerabat yang lainnya. Harus murub, memberikan manfaat. Yang pastinya kita berbuat baik, tidak mungkin orang akan berbuat baik kepada kita. Kita memberi baik, akan timbal baliknya kepada kita. Menanam pasti menuai. Itu yang maksud yang kata-kata pertama, urip iku kudu urup, murub. Nah, kalau yang ditafsirkan banyak orang mungkin urip iku kudu urup itu harus timbal baliknya baik. Nah, urup itu banyak di Jawa memaknai urup itu sepadan urup itu bermakna urup. Kalau yang lain juga murub, bisa menyala, itu bisa, harus mempunyai manfaat. Kita tanpa kegiatan dan manfaat itu sia-sia sekali hidup kita, tidak memberi sinar atau tidak memberi manfaat kepada orang lain. Itu kata-kata yang pertama. Untuk yang kedua, sabda dari beliau yaitu memayu hayuning bawono ambrasto durhangkoro. Ini juga yang aneh, antik lah, karena nama-nama Jawa atau kata-kata Jawa yang seperti ini sulit sekali untuk kita didengar di zaman sekarang. Kita dengar di zaman sekarang karena sekarang sudah zamannya teknologi, bahasa-bahasa yang internasional. Indonesia yang kini-kinian, lo gue, santuy, woles, atau kui, kasken, itu zaman-zaman sekarang. Bahasa-bahasa sudah terkontaminasi oleh negara-negara lain. Kalau di zaman dahulu seperti memayu hayuning bawono ambrasto durhangkoro, ini jarang sekali kita mendengar kata-kata yang seperti ini di zaman sekarang loh. Yang dimana artinya itu mendalam sekali dan memberi manfaat kepada kita, menjadi inspirasi dalam kehidupan. Ya, memayu hayuning bawono ambrasto durhangkoro, yang artinya selama hidup manusia harus berusaha untuk mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Ada tiga ini: keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Bukan hanya itu, manusia juga harus berusaha untuk menghilangkan sifat angkara atau murka, serakah, dan tamak. Jika tidak, sifat-sifat ini hanya akan membawa kerugian pada manusia. Nah, ini banyak sekali, walaupun hanya satu baris, beberapa kata, tapi ditafsiri, dimaknai itu lebih banyak lagi, tentang dimana kehidupan itu mencari keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan, terus memberikan kemanfaatan tanpa adanya rasa sombong, tamak, iri, dengki. Ini kata-kata yang tanpa adanya angkor atau murka, marah. Sifat amarah kita jauhkan sesama, pada teman, pada sanak saudara itu tidak boleh ada rasa amarah, benci. Itu yang dimaksud dari memayu hayuning bawono ambrasto durhangkoro. Nanti kita dalam hidup memayu harus sesama manusia harus berperilaku baik,
memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, kemudian keselamatan pada orang lain, kemudian menjauhkan dari sifat angkara, murka, iri, dengki, serakah, tamak, berlebihan, merasa kurang terus. Itu yang dimaksud angkoro, ambrasto, itu Jawa-Jawa kuno sekali. Yang selanjutnya yaitu Surodiyo Joyo Jaya Diningrat, lebur dening pangastuti. Nah, ini juga sama seperti yang di atas. Sebelumnya Jawanya itu Jawa-Jawa di zaman era 500 tahun ke belakang ya mungkin di zaman sekarang itu bahasa sudah terkontaminasi oleh negara-negara asing. Atau kita sebagai orang tua untuk mendidik anaknya itu jangan berlebihan dalam berbahasa, menikmati bahasa orang lain. Karena bahasa Jawa sendiri walaupun katanya itu sulit diucapkan atau aneh sekali dalam yang kita ucapkan, emang itu bermakna atau asli murni bahasa Jawanya tersendiri. Jadi jangan merasa hebat, jangan merasa kuat dengan bahasa yang sudah terkontaminasi oleh bahasa-bahasa luar. Harusnya di zaman sekarang kembali lagi, bukan kembali ya, tapi mengambillah setidaknya tahu tentang itu. Yang dimana arti Surodiyo Joyo Diningrat, lebur denging pangastuti, artinya sifat keras hati, angkara murka, licik yang bisa dikalahkan dengan sikap lembut dan penuh kesabaran. Pepatah ini juga mengajarkan bagi setiap manusia untuk selalu menjaga hati dari godaan setan yang penuh hawa nafsu serta saling memaafkan terhadap sesama. Nah, sifat keras hati, angkara murka, licik yang bisa dikalahkan dengan sifat lembut. Nah, yang dimaksud Surodiyo Joyo Diningrat, lebur dening pangastuti, saling memaafkan, lebur dening pangestuti, saling memaafkan. Surodiyo Joyo Diningrat, tidak ada rasa hebat, tidak rasa iri, pengen seperti orang lain, angkara murka, pemarah, licik itu harus dihilangkan. Karena kita harus lebur dening pangastuti, harus saling memaafkan. Kita ketika ada yang salah kepada kita, kita memaafkan. Apabila kita mempunyai salah, dimaafkan oleh orang lain. Itu salah satu ketenangan di dalam hidup. Tidak ada rasanya iri, dengki, murka, rasa amarah, itu jauh dari kehidupan kita. Dimana kita lebih lembut lagi menjalani hidup, dimana hidup kita di dunia penuh dengan kelembutan, ketenangan, itu yang dituju. Kenapa di zaman sekarang penuh angkara murka, penuh dengan kemarahan, emosional, licik antar sana sini? Karena tidak adanya pangestuti, saling memaafkan. Golongan A berkata seperti ini, disangkal oleh golongan B. Golongan B tidak terima dengan sangkalan golongan A, memerangi golongan A. Golongan B membela A, akhirnya A dan B dan C ini bertengkar lagi. Ini tidak adanya ketenangan di dalam hidup. Makanya adanya lebur dening pangastuti, ini kita saling memaafkan. Ini tentang petua Jawa yang sulit sekali di zaman sekarang menemukan bahasa-bahasa yang seperti ini. Nah, yang ketiga yaitu ojo, yang keempat ojo gumunan, ojo ketunan, ojo kagetan, ojo aleman, ojo. Ini tentang gimana jangan gumun, jangan merasa aneh. Ojo ketun, aja merasa ketun, menyesal, jangan merasa menyesal. Ojo kagetan, ojo kaget, merasa aneh, merasa kaget. Aja aleman, tidak boleh aleman itu kata Jawanya itu tidak boleh manja. Nah, aleman itu manja. Manusia di zaman sekarang penuh dengan aleman semua, manja semua. Didikan hanya meminta orang tua, didikan untuk hanya malas-malasan. Ini kurang membangun di zaman era sekarang. Artinya menjadi manusia jangan mudah heran, aja aneh ada yang bisa tentang itu, banyak orang yang bisa seperti itu, dan kita pun sebenarnya bisa melakukan itu. Hanya saja kita merasa heran ada pesulap yang bisa menghilang atau bisa berjalan di atas air atau bisa memotong leher tanpa putus. Itu bisa di zaman sekarang pun, tapi kita yang belum siap untuk menghadapi itu. Jangan merasa heran, aneh ya orang itu bisa kerja sampai kayaknya bisa membeli mobil, membeli rumah. Jangan heran karena dia itu bisa kerja keras. Kita pun bisa untuk itu. Jangan merasa heran sedikit-sedikit,
hebat, bisa menyanyikan lagu seperti ini, indahnya seperti ini. Kita pun bisa kalau iya memang kita bersungguh-sungguh. Jangan merasa ketunan heran, jangan mudah menyesal. Apa yang kita lakukan jangan merasa menyesal. Dari kata-kata ojo getun ya, karena setidaknya kita ini bisa menghargai proses yang kita lakukan sendiri. Apa yang kita lakukan, jeripayah kita, tolong hargai diri sendiri. Jika memang itu kerja kerasmu tidak dihargai orang lain, setidaknya dirimu sendiri bisa menghargai diri sendiri, dimana yang akan nantinya kita bisa lebih bersemangat menjalani hidup, lebih menghargai. Nah, yang terakhir, jangan mudah terkejut aja kaget.